Oke, ada kesalahan ya. Jadi saya harus ngulang videonya. Untuk menguasai kata kerja yang artinya melihat atau menyaksikan. See itu artinya melihat. Look artinya juga melihat. Watch itu artinya juga menyaksikan. Tapi bukan see, bukan look, dan bukan watch. Kata kerja yang akan kami bahas dalam konten video ini melainkan behold. Ini merupakan sinonim daripada look ataupun see. Behold, beheld, beheld, beholding, beheld, behold artinya melihat, beheld artinya melihat, beheld artinya melihat, beholding artinya juga melihat. Rumusannya behold, beheld, beheld, beholding artinya melihat. Jika ditulis behold, B-E-H-O-L-D, dibaca behold. Bentuk duanya beheld. Jika ditulis B-E-H-E-L-D, dibaca beheld. Dan untuk verb 3-nya sama persis seperti verb 2, baik dari segi penulisan maupun pengucapan, ialah ditulis B-E-H-E-L-D, beheld. Lalu verb ing-nya tinggal menambahkan ing setelah verb 1. Behold ditambah ing menjadi beholding. Maka kita kuasai dengan cara hafalan seperti ini: behold, beheld, beheld, beholding, behold, beheld, beheld, beholding. Mantap. Artinya bahwa saya sudah menguasai kata kerja behold menjadi beheld, menjadi beheld, menjadi beholding. Maka ini artinya punya perubahan bentuk kata kerja yang tidak beraturan dengan sebutan istilah irregular verb. Nah, sebab itu wajib dihafal. Oleh siapa? Oleh yang pembelajar bahasa Inggris, termasuk saya. Tidak peduli itu murid, tidak peduli itu guru, tidak peduli itu dosen atau pengajar apapun. Yang penting bahasa Inggris bagi si pembelajar sama-sama punya konsekuensi, yaitu menghafal perubahannya. Seperti behold berubah menjadi beheld, berubah lagi menjadi beheld, berubah lagi menjadi beholding. Ini adalah sesuatu yang wajib dihafal. Termasuk saya juga harus menghafal juga. Kalau tidak ya pasti nggak bisa lah. Nah, sebab itu dengan cara konten ini adalah teori saya untuk bisa menguasainya. Behold, beheld, beheld, beholding. Mantap. Setelah kita kuasai kata behold, beheld, beheld, beholding, baik kita kuasai secara tulisan maupun pengucapan. Nah, sekarang kita masuk pada contoh dari masing-masing kata tersebut, baik bentuk 1, 2, 3 maupun bentuk ing-nya. Oke, kita langsung masuk pada contoh bentuk 1-nya. Misal begini, saya melihat matahari terbenam setiap pagi. Setiap pagi saya melihat matahari terbenam. Saya kita ucapkan I. Melihat kita ucapkan behold. Matahari terbenam kita ucapkan sunset. Setiap hari kita ucapkan every day. Nah, setelah kita menguasai vocab-vocab tersebut, tentu kita akan sangat mudah menyusun kalimat karena vocabnya sudah kita kuasai. Maka kalimatnya akan menjadi seperti ini: I behold the sunset every day. I behold the sunset every day.
saya melihat matahari terbenam setiap hari. Setiap hari saya melihat matahari terbenam. I behold the sunset every day. Dalam kalimat ini saya gunakan verb 1 behold karena dijelaskan dengan every day. Nah, sekarang saya gunakan yang verb 2. I beheld the sunset yesterday. I beheld the sunset yesterday. Kemarin saya melihat matahari terbenam. Dalam kalimat ini saya gunakan verb 2 beheld. Kenapa? Karena dijelaskan dengan yesterday. Maka kita tidak boleh gunakan behold, harus beheld. I beheld the sunset yesterday. Mantap. Lalu yang bentuk ketiga, I have beheld the sunset after rain started. I have beheld the sunset after rain started. Aku sudah melihat matahari terbenam setelah hujan mulai. Setelah hujan mulai, aku melihat matahari terbenam. I have beheld the sunset after rain started. Lalu contoh yang terakhir, I am beholding the sunset now. I am beholding the sunset now. I am beholding the sunset now. Sekarang saya menyaksikan matahari terbenam. Saya menyaksikan matahari. Saya sedang menyaksikan matahari sekarang. Sekarang saya sedang menyaksikan matahari terbenam. I am beholding the sunset now. Nah, seperti itu. Dalam video ini sepertinya saya sudah kuasai kata kerja behold, beheld, dan beholding beserta contoh dalam masing-masing kalimat. Di mana kalimat itu perubahan kata kerjanya kita gunakan sesuai dengan kata keterangan waktu yang diperlukan. Everyday, yesterday, kemudian after rain started, kemudian now. Dengan kata keterangan tersebut menyebabkan kata kerja itu harus dirubah dari bentuk 1 menjadi bentuk 2, menjadi bentuk 3, dan menjadi bentuk ing, sebagaimana yang sudah saya contohkan dalam kalimat-kalimat tersebut. Oke, saya pikir itu semoga bermanfaat dan tetap semangat terus belajar seperti yang saya lakukan. Utamanya adalah kata kerja, karena momok bahasa Inggris hanya pada kata kerja. Mengingat kata kerja itu berubah, apalagi berubahnya dengan cara tidak diatur, maka satu-satunya solusi adalah menghafal. Menghafal bisa dengan banyak cara, sebagaimana yang saya buat dalam video ini adalah inilah caranya menghafal, inilah caranya belajar, sehingga kita punya proses. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Sekian dari saya, Mr. Munta. Selamat belajar. Dadah.